Kalau misalkan kita track back jauh ke belakang, kita track back sedikit ya. Ini kan berarti perspektif yang sekarang ya. Kalau perspektif dulu, adakah idealisme yang kau pegang, pemikiran yang kau pegang, yang ternyata setelah terjun ke masyarakat atau terjun ke kehidupan, Ada dua. ditampar oleh realitas hidup terus jadi berubah? Ada dua. Ada dua, oke. Yang pertama, you cannot change a person. Kita tidak bisa merubah orang lain. Siapapun itu. Elaborate. Tidak bisa mengubah orang lain dalam arti siapapun itu. Gua di sini, gua nggak bakal bisa mengubah Anda, Bung Yuka. Saya tidak akan bisa mengubah Anda. Bisa. Bukan. Tolak aja. Oh ya oke. Nggak bisa. Maksudnya saya tidak akan pernah bisa mengubah Anda. Oke, saya mau Yuka untuk stop dengan diksi-diksinya yang kuat. Tidak bisa. Saya mau Yuka itu harus kayak Aloy. Tidak akan bisa. Pertama itu juga berhubungan dengan yang Bung Yuka bilang sebelumnya, yaitu correct me if I'm wrong. Yang pertama kan gue bilang nggak semua orang bisa dirubah. Itu nyangkut ke nggak semua orang tuh bisa diselamatin. Nggak semua orang Bisa dan berhak dan layak untuk diselamatin. Oh, not everyone want to be saved. Ya. Oke. Yang tadi kalau Bung Yuka bilang itu harus dari dalam bukan dari luar. Itu ada definisinya, yaitu telur apapun ya, telur burung kayak telur ayam kayak you name it, telur ular kayak apapun itu. Telur nih. Ini punya lu ya? Ini punya siapa? Nggak tahu Telur siapa ya? itu. Telur ya. This is the egg, oke. Kalau pecahnya itu karena force dari luar, yang di dalam bakal mati. Oh, Tapi kalau force-nya dari dalam keluar, kehidupan dimulai. oke. Gitu. Ini pas nih. Kalau mau rap dia pas. Ayo aja. Itu pemikiran gua ya guys. Cuma kan semua orang punya versi dan makna hidupnya masing-masing. Lagi-lagi hidup kan pemaknaan ya. Jadi apapun. Jadi pengabdian. Iya, jadi Sekarang pemaknaan. pemaknaan in a way lu yang memberi makna di hidup lu gitu. Sebagaimana lu memandang hidup lu dan memaknai hidup lu, ya hidup lu seperti itu. Kalau ada yang anggap ada yang anggap hidupnya gak berguna, ya hidupnya gak berguna. Bagaimana lu memaknai jalan lu aja gitu, jalanan tetap jalanan. Kalau misalnya lu gak memberi maknanya, buat gua Cengkareng itu tempat yang berarti karena gua punya memoris, gua yang memaknai. Tapi buat beberapa orang Cengkarengnya jalanan yang dilewatin aja, nggak ada maknanya gitu. Perjalanan hidup kan gitu. Menurut gua kan manusia hidup itu berusaha sesempurna mungkin, padahal kita gak bakal pernah sempurna. Perjalanan mencari kesempurnaan. Kenapa harus sempurna? Ya karena kita berusaha lebih baik gak sih tiap hari. Gue tidak pernah mencari kesempurnaan kalau gue. Berusaha lebih baik, let's say. Kalau Kalau mau memaknai hidup lu gimana? Seorang Reza Aduh, Arab Octavian. Rapdio. Ya sebentar tuh katanya. Gimana cara lu memaknai hidup lu? Yuka mode filsuf. Jarang keluar nih. Kalau udah keluar nggak bisa berhenti nih dia nih. Yuk. Berarti lu di sebelah situ. Lu di sini. Biar lu nggak kepotong itu. Gua yang ini nih. Masih udah. 1987 FM itu kelahiran lu ya? NPD NPD-nya mah ada. MCS-nya mah ada. Oke. Ya, Aduh, di sini lagi. Kembali lagi bersama Radio 19,87 FM. Halang dong kalau kayak gini. Gini nggak mau. Ya udah tukeran. Gue angle kanan gue juga benyek guys. Banyak angle kanan gua anjing. Nih, lihat nih. Tuh, benyek juga angle kanan gue tuh. Tapi lu masih seimbang, gua enggak anjing. Ini sampai lipetan mata gue kelihatan di sini ya. Oh iya.
Nah, begini baru ngobrol nih. Tadi enggak. Kembali lagi bersama kita di Radio 19,87 FM. Hari ini kita kedatangan Radio ini kedatangan bintang tamu ya. Padahal ini namanya Radio, tapi bintang tamunya selalu dia, Reza Arab Octavian. Boleh setapan itu nggak sih? Sekarang Di bawah. iya. di topik Mantap ini. di topik pemaknaan hidup. Pemaknaan hidup. Pemaknaan hidup. Premisnya adalah semua manusia hidup dari makna yang dia berikan kepada kehidupan. Lanjut. Ya. Semua manusia hidup dari bagaimana dia memaknai hidupnya. Dan semua orang punya maknanya masing-masing. Ada beberapa yang hidup untuk orang sekitar, ada beberapa orang yang hidup untuk melewati trauma, ada beberapa orang yang hidup untuk mengachieve sesuatu untuk pembuktian dan validasi. Nah, bagaimana seorang Reza Arab Octavian kelahiran 1987 yang dianggap oleh orang lain itu main karakter, dianggap oleh orang lain itu adalah poros bumi, manusia paling NPD di abad ke-21, memaknai hidupnya. Kita coba bedah isi kepalanya. Iya. Reza Arab Octavian, Saya kembali. bagaimana Anda memaknai hidup Anda? Secara general atau? Makna hidup untuk Anda. Kalau Anda dulu gimana? Tadi saya ada jawab panjang lebar, saya pukul Anda ya. Masa gak nangkep poinnya sih? Oke, kembali lagi di Radio 19,87 FM. Cara saya memaknai hidup ya. Cara saya memaknai hidup itu sesimpel satu, memanusiakan manusia itu udah pasti. Oke. Itu udah dari dulu, dari kecil, dari ajaran mama. Titik, itu udah pakem. Memanusiakan manusia. Oke. Gak ada tuh beda-bedain. Walaupun pada kenyataannya ketika membahas soal klasifikasi pasti ada perbedaannya. Oke. Tapi caranya walaupun berbeda tetap harus memanusiakan Oke. masing-masing, every single individual. Dengan porsi yang berbeda-beda. Tergantung kebutuhan. Iya, berarti itu dengan porsi yang berbeda-beda. Ya, Oke. tergantung dengan kebutuhan gitu. Dengan kebutuhan tergantung kadang ada orang-orang yang kita treat baik secara manusia, bahkan merekanya tidak membalas secara manusia ya, tapi binatang gitu. Iya, Ada juga loh iya, yang iya, kayak iya. gitu ya. Uh-uh. Dan kalau saya memaknai hidup saya itu setiap harinya itu udah nggak gila aja udah bagus, itu dulu yang pertama ya. Yes. Saya pernah juga mendengar katanya treat everyone equal but put them in their places. Ya, lakuin semua manusia itu secara setara guys. Tapi kalian masih memposisikan mereka di posisi yang benar ya. Soalnya ada beberapa orang yang gak deserve. Nggak deserve untuk tergantung siapa dulu yang ini ya, yang menilai tidak deserve ya. Yes, dari perspektif yang memberikan. Makanya ada posisi masing-masing. Begitu. Yuk, lanjut dulu. Setelah memanusiakan manusia, itu kan salah satu idealisme yang dipegang berarti ya? Oh iya pasti. Apakah ada idealisme lain yang dipegang oleh Reza Arab Octavian? Ya, terima kasih. Selesai 19 komentar. Makanya yang benar. Sabar dulu, orang lagi Oke. mikir, Cok. Oke. Orang lagi mikir apa ya, idealisme apa tentang manusia itu nggak gila setiap hari aja udah bagus, itu dulu paling. Di titik ini seperti itu. Di titik ini itu yang bisa saya jawab ya, Bung. Oke. Bung Yuka ya, kalau di titik ini ya, untuk nggak gila aja itu udah sebuah blessing ya dari apapun itu. Mungkin apapun itu yang dititipkan atau mungkin apapun itu yang dipinjamkan oleh semesta. Itu mungkin blessing terbesar saya ya. Oke. Gitu. Oke. Untuk nggak gila saja sudah bagus. Berarti stay sane in this insane world ya. Kurang lebih kalau misalkan saya ringkas ya. Kontol kesetrum. Oke. Iya. Kalau misalkan kita track back jauh ke belakang, kita track back sedikit ya. Ini kan berarti perspektif yang sekarang ya. Kalau perspektif dulu, adakah idealisme yang kau pegang, pemikiran yang kau pegang, yang ternyata setelah terjun ke masyarakat atau terjun ke kehidupan, Ada dua. ditampar oleh realitas hidup terus jadi berubah? Ada dua. Ada dua, oke. Yang pertama,
You cannot change a person. Kita tidak bisa merubah orang lain. Siapapun itu. Elaborate. Tidak bisa mengubah orang lain dalam arti siapapun itu. Gua di sini, gua nggak bakal bisa mengubah Anda, Bung Yuka. Saya tidak akan bisa mengubah Anda. Bisa. Bukan. Tolak aja. Oh ya oke. Nggak bisa. Maksudnya saya tidak akan pernah bisa mengubah Anda. Oke, saya mau Yuka untuk stop dengan diksi-diksinya yang kuat. Tidak bisa. Saya mau Yuka itu harus kayak Aloy. Tidak akan bisa. Saya mau si A itu lebih baik hidupnya dengan bantuan saya. Tidak akan bisa. Oke. Oh, kalau misalkan saya ringkas berarti pada dasarnya manusia mempunyai bagus dua-duanya dia aja memang cocok. Ini kenapa diganti ya? Manusia memang tidak bisa diubah wataknya gitu mungkin ya. Yes, Hanya bisa sort of. dipengaruhi dan perubahan itu datang dari dalam bukan dari luar. Begitu? Benar begitu? Iya. Oke. Iya. Coba sebut manusia yang kau coba ubah terus gak berubah. Selain diri sendiri ya. Ini gue udah berubah banyak loh, Iya. ngentot. Gila lu. Ini kenapa diubah gini sih? Oke. Apa ya? Oh. Gitu. Gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Itu adalah tadi Anda siapapun di sini tidak akan pernah bisa mengubah hidup manusia. Ya, Dalam arti luas ya. dalam arti luas general ya. Mungkin General. mempengaruhi untuk hal yang lebih baik Bisa. Ya udah yuk, jangan gini, yuk jangan gini. Lah, tapi kan keputusan di tangan lu. Kalau lu nggak mau berubah gimana? Yes. Gua nih, apapun jadi sama gua, lu kan cuma bisa, Mas, aman. Iya. Kalau ada apa-apa butuh ya. Lah kalau gua nggak butuh lu, ya udah gua nggak kontak lu. Iya. Tapi kan kadang manusia gitu sengaja hilang padahal satu-satunya keinginan adalah untuk dicari ya guys. Jadi siapapun teman kalian yang lagi mengalami kesulitan saat dia bilang gak butuh, cari karena itu sebenarnya yang dia pengen. Ya. Pada dasarnya manusia menghilang dengan harapan seseorang bakal menemukan dia. Oke, yang kedua. Gini, Apa? Saya tidak bilang itu untuk Anda. ini radio bukan MMA ya. Oke, Mau oke. jadi MMA mau? Oke. Terus yang kedua tadi. Yang pertama itu juga berhubungan dengan yang Bung Yuka bilang sebelumnya, yaitu correct me if I'm wrong. Yang pertama kan gue bilang nggak semua orang bisa dirubah. Itu nyangkut ke nggak semua orang tuh bisa diselamatin. Nggak semua orang. Bisa dan berhak dan layak untuk diselamatin. Oh, not everyone want to be saved. Ya. Oke. Yang tadi kalau Bung Yuka bilang itu harus dari dalam bukan dari luar. Itu ada definisinya, yaitu telur apapun ya, telur burung kayak telur ayam kayak you name it, telur ular kayak apapun itu. Telur nih. Ini punya lu ya? Oke. Ini punya siapa? Nggak tahu Telur. siapa itu. Telur ya. This is the egg, oke. Kalau pecahnya itu karena force dari luar, yang di dalam bakal mati. Oh. Tapi kalau force-nya dari dalam keluar, kehidupan dimulai. Oke. Begitu. Tapi ada beberapa orang juga yang bisa berubah seperti telur tadi. Ada orang yang beberapa orang bisa dirubah dengan cara dipanas-panasin ya. Jadi dia bisa jadi telur dadar, telur rebus, dipanasin aja taruh dalam kompor. Mane, katanya ini. Ya lu juga gitu? Lu juga gitu? Ngentot lu. Ya, gua nggak bilang lu. menyerang gua, lu Gua nggak bilang lu. Gua nggak juga bilang lu. gitu, Gua ngentot. nggak bilang lu. Lu kalau Kenapa? kalau gua nggak gitu-gitu juga lu nggak bakal begini, lu ngentot, lu kontol. Gua nggak bilang lu, kenapa lu Anjing marah? lu. Ya kan? Dia juga gitu guys, anjing. Jadi semua cara- sama di sini, ngentot. Cara nge-treat orang itu beda-beda. Ada beberapa orang yang mau di-push maju atau dibentuk itu dengan cara psikologi beda ya, reverse psychology gitu. Itu Ada bisa- yang reverse juga ya, reverse. Iya, heeh. Iya.
Ini agak berbeda ya dengan Rapdio terakhir dengan Bung TP ya, Rapdio pertama ya. Itu sangat-sangat serius ya. Ini sepertinya akan membunuh satu sama lain di ujung ya. Ini jatuhnya majasinisme ya. Kita memang saling menyindir gitu ya. Oke. Melanjutkan ke telur. Ya. Udah. Berarti sekarang ada yang kedua, realitas hidup apa yang ternyata mengubah cara pikir dan idealisme yang kau pegang semenjak dulu. Start dari aku dulu juga ya. Boleh? Dulu Berarti apakah Anda setuju dengan itu, dengan dua prinsip hidup saya yang pernah terjadi? semua orang punya truthnya masing-masing. Saya tidak bisa menjudge Nice one. ya. Kamu dengan pengalamannya, saya dengan pengalaman saya. Realitas hidup kita berbeda. Orang, anak-anak yang mengalami perang dan anak-anak yang tidak mengalami perang mempunyai truth yang berbeda. Ya itu kata Doflamingo. Itu kata Doflamingo. Dan itu memang faktanya guys. Jadi kalian yang hidup di realitas hidup di mana itu tidak bisa sama. Realitas hidup saya adalah saya tidak bisa menyamaratakan dunia itu tidak hitam putih ya ternyata. Ternyata tidak. Tidak hitam putih. Tidak semua orang baik itu totally baik. Yes. Tidak semua orang hal yang lakuin buruk itu orang buruk. Bisa jadi banyak yang abu-abu ya. Ya. Yin and yang, di dalam kebaikan selalu ada keburukan, di dalam keburukan selalu ada kebaikan. Jadi kita bisa belajar dari siapapun dan kita bisa skeptis kepada siapapun. Yes. Itu dari saya. Dari Bung Arab, apalagi realitas hidup lagi yang mengubah. Realitas hidup ya. Ya. Gini. Ini saya mengutip pernyataan George Andika Thierryson ya. Oke, George Andika Thierryson. Dan juga satu orang lagi yaitu WS Vincent Renaldi. Mereka berdua mengatakan hal dan kalimat yang sama. Walaupun dengan bahasa mereka ya. Anjing lah. Gue baru umur segini udah mau tidak mau ikut mengalami apa yang lu alami gitu. Karena sedikit banyak kan ya lu pun ada di arc-nya kan, di beberapa arc kan. Yang kemarin lah, yang mana sampai hari ini gitu. Iya. Dan mau tidak mau kan lu juga mengalami, mau tidak mau. Iya, mau tidak mau gue berempati terhadap masalah yang lu alami. Mau tidak mau lu melihat juga apa yang terjadi. Yes. Anjing gue dejavu goblok. Mau tidak mau. Iya. Iya. Ya mau tidak mau lu melihat secara langsung gitu realita kehidupan itu seperti apa. Yes. Even though kita ngomongnya juga tidak di depan mic seperti ini ya, cuman ya yang terjadi itu saya sudah terlalu banyak makan realita ya mungkin. Asam garam kehidupan udah banyak ya Bung ya. Waduh, ini gue nggak bisa bilang jatuh lagi punya briefing. Gue nggak bisa bilang gue lebih tebal daripada siapa atau gue lebih banyak daripada siapa atau lebih berilmu siapa daripada siapa. Buat gue itu bukan suatu hal yang harus dibandingkan ya. Karena setiap orang kapasitasnya beda-beda dan pengalamannya pun pasti beda-beda. Ya. Tapi apa sih Rap? Gue mau ngecas. Sorry Bung, kalau misalkan nggak bisa menghargai kayak gini saya walk out deh. Ntar ngentot. Sibuk sendiri gitu Bung. Gue mau ngecas up gue dulu. Saya bisa tinggal mandi kapan aja loh. Oh iya, sorry. Iya mungkin karena yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya alami sendiri. Berikut pun entah itu yang positif, yang negatif ke saya ataupun yang saya lakukan negatif ke orang, itu kan jadi pembelajaran juga kan, mirroring gitu. Sampai sekarang pun tidak akan ada entitas Entitas, bahasanya kayak orang terpelajar loh. Yang lagi Rapdio. Oh iya, entitas. Dan yang menurut saya sampai sekarang tidak akan ada entitas atau identitas manapun dari sosok manusia yang akan mencapai titik namanya sempurna. Iya, betul. Ya sampai sekarang pun saya masih belajar gitu, melihat realita kayak gini. Anjing, kok begini ya? Sama. Anjing, kok begitu ya? Anjing, kenapa dia nggak kayak gua? Oke, let me just give one simple, just jangan dilebih-lebihkan, jangan diinin, jangan diitu-ituin.
buat penonton maksudnya. Let's just give them one simple line. Gue menanyakan ini satu di kepala gue di awal. Kenapa grief gue berbeda sama orang lain? Gue begini. Kenapa mereka nggak kayak gue? Kok mereka beda? Nah, itu aja udah beda. Itu aja udah beda. Gitu. Ya karena Ya kan nggak bisa disamain. betul, karena setiap manusia punya traumanya masing-masing dan traumanya itu yang ngebentuk bagaimana cara mereka melindungi dirinya masing-masing. Betul. Let's say saya izin balik dulu, boleh? Let's say trauma yang saya punya sebagai anak kecil dulu adalah saya sering ditinggal. Saya tidak mendapat perhatian, saya tidak didengarkan. Apakah ini nggak apa-apa, Bung, untuk di... Iya, tidak apa-apa di Publikasikan rumah. Karena ini waktu itu posisinya ini dengan notes orang tua saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi namanya manusia berusaha sebaik mungkin kadang masih ada yang kurang. Ya, tidak sempurna walaupun sebaik-sebaiknya. Ya. Yang saya rasakan sebagai anak kecil waktu itu tidak didengarkan, tidak dapat perhatian dan saya mencarinya keluar. Trauma saya seperti itu. Dan Kemana, Bung? Sorry, keluar tuh berarti... Ke teman. Validasi dari orang lain. Iya, saya bergaul keluar. Dan apa yang terjadi, outputnya adalah dari trauma yang saya punya, saya tidak mau orang lain merasakan hal tersebut. Saya tidak ingin orang tidak didengarkan, left out, merasa sendiri. Jadi tiap ada orang yang left out dan sendiri secara otomatis, Lu empati? wah ini gue yang dulu nih, Jadi lu harus melakukan gue sesuatu. nemenin. Oke. Itu how I cope. Karena ini diri gue yang dulu nih. Gitu. Jangan sampai dia ngerasain hal itu. Nah, tapi kan Dan masih lu lakukan sampai sekarang? masih itu menjadi personality tanpa sadar ya. Nah, ada beberapa orang seperti itu. Gue punya teori tentang Mas Tepe. Kenapa dia benar-benar bluntly gitu ngomong truth. Kayak dia jujur sama semua orang, ya kan? Mau gak mau orang suka gak suka dia jujur. Gue punya teori kalau misalkan dia adalah orang yang paling gak suka dibohongin. Mungkin dia punya trauma karena dibohongin. Oke. Jadi outputnya adalah seorang Mas P dalam kondisi apapun dia bakal ngomong jujur. Oke. Even orang nggak suka, mungkin ya. Oke. That's how they cope, manusia. Oke. Dan cara grief orang itu juga terkait tuh sama trauma dan apa yang dia rasain sebelumnya. Exactly. Jadi apakah ada benar dan salah? Tidak. Benar dan salah adalah subjektivitas. Kalau waktu kita bahas itu, ini sangat menarik ya. Itu kan dari teori lu kan, teori lu Iya, terhadap dari teori TP. gua. Oke. Sekarang kita di sini punya banyak kerabat ya. Kerabat, kita punya banyak kalau saya sebut ini kru atau tim, nanti dianimkan ya. Jadi kita bahas ke kerabat saja. Kerabat, betul. Iya, bahasanya udah mulai manusia normal ya. Iya, normalin aja deh, ngentot. Bagus, ini adalah trauma yang akhirnya ayolah fit in ke masyarakat gitu. Enggak, sebenarnya gue gak peduli. Sebenarnya gue gak peduli. Justru dengan ini gue lagi nyuapin mereka sebenarnya. Oke. Menurut lu tadi kan lu udah membahas soal TP. Oke, menurut apa yang terjadi dengan Niko? Kenapa dia bisa Niko tuh bisa setertutup itu? Setertutup itu. Belum tentu tertutup itu. Asin yang kita tahu adalah dia kalau di rumahnya di Avani dia bisa kalau nggak ada yang ngajak ngomong dia nggak akan ngomong. Saya punya teori lagi. Ini lagi-lagi saya disclaimer, ini belum tentu salah satunya truth, tapi ini teori dari saya. Siap. Karena saya observasi ya. Menurut saya mungkin Niko adalah kepribadian yang dipaksa tegar, yang dipaksa dewasa sebelum waktunya, dengan kepergian ayahnya. Jadi dia lagi ini teori ya. Teori. Dia dipaksa step up. Dia dipaksa untuk Bukan ya? Dia dipaksa step up. Sorry. Dia dipaksa untuk menelan semuanya sendiri, menjadi sosok yang dipandang, menjadi tulang punggung. Dia gak boleh crumble sama sekali, karena kalau misalkan dia crumble, mungkin adik-adiknya bakal crumble. Kalau misalkan dia crumble, mungkin orang tuanya atau mamanya itu bakal crumble. Alright. Karena dia step up.
Karena dia mengganti posisi mempertanggungjawabkan keluarganya. Makanya dia lebih memilih untuk tertutup dan terbiasa untuk tidak cerita. Makanya dia tertutup. Soalnya ini dua hal yang berbeda kan. Yang satu jujur. Mas Siap, kalau masih bercanda gue walk out nih. Yang satu jujur, TP dengan mental. Yang satunya, kenapa saya bandingkan dengan Niko gitu. Yang tertutup. Walaupun yang lain juga sebenarnya punya sisi tertutup masing-masing. Iya. Dengan psikologi tes yang kemarin, yang IMDb, MBTI. itu terlihat ya, itu cuma 3 orang yang extrovert di sini semua ya. Iya. Dengan ketebalan yang sangat-sangat wow gitu. Iya. Dan Gary menurut saya tuh unik. Gary tuh sebenarnya kalau saya agak ragu sama jawaban dia kemarin. Kenapa dia sampai extrovertnya tuh cuma 51%, tipis banget. Harusnya tuh 80% dia. Iya. Kita semua tahu dia se-extrovert apa. Iya, kenapa dia 51%? Itu yang lagi mikir gua, apa karena maraton, apa karena stream ini, apakah karena dia dikasih tanggung jawab di belakang bareng sama lu gitu kan, untuk ngurusin gitu. Kayak, guys, Gary bisa ngobrol sama orang random bule nggak kenal, terus mereka pergi ke Disneyland bareng, ngentot. Iya. Itu crazy. Itu gila, ngentot. Iya. Terus dia kalau lagi di negara mana, di semua orang diajak ngobrol, anjing. Kok bisa 51%? Apa yang mengubah dia? Menurut Bung Yuka apa, Bung? Gary. Mungkin karena dulu harusnya ekstrovert dia lebih tinggi ya. Parah anjing. Harusnya ya. Cuma mungkin dia mulai introvert sedikit karena dia punya fame sekarang. Bisa jadi. Jadi dia lebih memfilter. Iya. Apa yang harus dia keluarkan, apa yang dia rasakan. Iya. Makanya kayaknya gue mulai jaga-jaga deh ngobrol. Mungkin karena itu fame itu ya. Bisa jadi guys. Bisa jadi fame, money, mungkin banyak aspek ya. Yes. Banyak aspek yang terjadi. Iya. Lagi-lagi fame ya. Lagi fame. Fame change you tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya, tapi masih ada sisi ekstrovert. Sama Pet, kopi lagi Pet, makasih. Maaf. Tapi saya rasa itu kan mungkin karena masih di sini dan kita semua juga sampai hari ini ya, udah hari ke-24 itu masih ini ya, kita masih ngulik. Menurut gue kita masih ngulik, kita belum sepenuhnya lepas. Betul. Bravi belum lepas, Ibu pun udah ngomong belum lepas, belum bisa lepas. Menurut gue juga memang berkaca dari yang Bung Yuka sebutkan tadi itu fame. Dengan penonton kita yang dulu, mungkin jam segini season 2 kita berapa ya? Jot? Belasan ribu paling. Belasan ribu ya Jot ya? Jam segini dulu season 2 tank 13.000 ya? 14.000 ya? Iya, 13.000, 14.000. Sekarang udah 64.000, 65.000 bahkan. Mungkin itu juga yang bikin mereka di awal juga bukan ngeluh, tapi kayak anjing gede banget anjing, takut salah ngomong. Iya. Karena yang mereka pikirkan bukan diri mereka sendiri, banyak nih, tapi kapalnya gitu. Belum lagi sekarang banyak yang kerja sama mereka, termasuk udah beberapa ada yang kerja sama gue juga kan. Iya, dia ada yang harus difilter. Jadi harus difilter. Kalau misalnya kita salah, itu bakal mempengaruhi kita doang, tapi ke orang lain. Ya. Ini kan journey dari tiap masing-masing pribadi menanggapi journey nothing tulus to too much tulus, ya kan? Jadi di titik ini tuh kita udah ngerasa kita udah punya something tulus nih di titik ini. Udah punya leverage di mana kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, wah, chaos sih gua. Kecot nih kapal gitu. Atau orang lain gitu. Bahkan kalau gue mungkin gue gak terlalu peduli sama diri gue sendiri tadinya, cuman wah kalau misalnya gue begini nanti orang sekitar gue gimana ya, gitu. Same goes to me. Iya, kayaknya juga bakal kepikiran juga ke arah sana kok yang lain pastinya. Iya. Bung Niko mau bergabung, Bung? Lagi membahas apa ini? Parabung. Parabung tuh apa ngentot? Parabung. Niko bisa nggak? Niko dari mana ya? Dari OBS kayak kecil di bawah. OBS bot kecil di bawah. Uh-uh. Udahlah sesi ini boring sumpah. Bye. Ya udah gini aja. Udah cukup. Kita lagi di Radio 19,87 FM. Kita lagi mencoba membedah
apa yang biasa tidak terlihat, kita lagi menguliti apa yang biasa tertutup. Ya, seperti itu. Ya banyak semua. Tadi di awal itu gimana cara pandang hidup antara gua dan Yuka. Cara pandang ya, prinsip, pemaknaan hidup tuh gimana. Apa segala contoh, Yuka tuh tadi bilang pemaknaan itu adalah Manusia kan manusia lain, berguna buat orang sekitar. kalau gua ada dua, nggak semua orang bisa diubah dan layak diubah. Sama satu lagi, ya itulah pokoknya. Lupa saya ya. Lalu kita berkaca ke member masing-masing. Yang pertama TP. TP kenapa bisa sih sejujur itu gitu? Oh mungkin ada trauma yang pas kecil, dia traumanya gimana? Traumanya karena dia paling gak suka dibohongin. Makanya dia di internet tuh dia bisa sejujur itu, mau dibenci mau apa ya, dia apa yang dia keluar dari mulutnya ya jujur gitu. Terus gue tanya ke yang berseberangan sama TP, yaitu lu kan tertutup nih banget nih, dia Fani lu kalau nggak diajak ngomong aja nggak ngomong, even sama gue sekalipun gitu. Lagi dimanapun kalau gue nggak ajak ngobrol lu nggak bakal ngomong duluan gitu. Kenapa nih kok bisa seperti itu? Teori gua adalah karena mungkin Teori ya, coba. Ini teori ya. Correct. You Karena lu nge-step up di mana posisi di saat almarhum bapak lu tiba-tiba gak ada, lu yang masih ngambil tanggung jawab nih buat semuanya. Jadi lu lebih tertutup. Karena lu menggantikan sosok itu. Jadi sosok yang ya kita tahu lah, semua ayah tuh mesti kelihatan nggak boleh sedih, nggak boleh gimana, mesti punggungnya tuh kelihatan gagah gitu. Mungkin karena step up itu. Iya nggak? Bener? Anjing. I know you. Kalau yang pukulin dada gue sih harusnya itu gua. Itu role gua anjing. Oh gitu. Kan ada benernya. Tapi saya benar-benar ada satu sih. Saya menunggu Tiersen ini lepas dari kepalanya. Maksudnya kepalanya lepas dari tanggung jawab untuk back office ya sebenarnya. Saya sangat menunggu sekali ya. Yuk. Yes. Karena Bung Yuka ya. Karena udah 20. Karena udah gini, seperti yang tadi kita bahas, yaitu dari kami pun bersembilan itu tidak sepenuhnya lepas. Belum sepenuhnya lepas. Ada yang udah meletek, ada yang belum. Ada yang true for themselves tapi tetap kena judge gitu. Ada yang ditutupin jadinya si ini nggak asik, si itu nggak asik. Ada yang lagi berusaha meletek, ditanya, kok dia gitu sih sekarang, beda sama season 1 season 2. Dan salah satu yang saya tunggu sebenarnya itu selain tadi saya sebutkan itu ada Ibot dan juga Previ yang belum lepas. Menurut saya ini adalah proses paling sulit ya, proses pencarian jati diri, karena kita develop menjadi manusia yang ya develop ke step selanjutnya, pencarian jati diri tapi dengan judgmental beberapa ratus ribu orang ya. Jadi di saat kita Jutaan dong kalau jutaan orang kalau ya? Kita berkaca di sosial media lain. Iya, jadi kita lagi proses pencarian jati diri, tapi di saat kita berusaha kayak ini kayak diri gue yang sekarang deh, terus orang bilang enggak, itu bukan lu bangsat, lu kurang asik. Lah, shit, gue masih gimana nih? Terus apa, Pak? Kita coba lagi hal lain. Kita coba being true to ourselves. Set, enggak, LI bot. Di situ dia kayak anjing. Apakah masih LI bot? Jadi dia masih mencoba-coba. Iya. Menjadi dirinya yang lebih baik menurut versi dia dan menjadi diri yang fit in ke standar bangsat kalian. Nah. Mungkin bukan standar bangsatnya mereka, tapi standarnya penonton yang diharapkan penonton setia kita dari season 1 sampai season 2 ya. Ya. Mungkin itu juga ada juga gitu. Loh mana Jot gitu. Itu tapi itu salah satu yang gue harapkan. Jot ini bisa keluar kepalanya dari back office, which is berat karena tanggung jawabnya juga berat gitu. Berat. Tanggung jawab Jot berat, sangat berat, gue bisa bilang berat. Lu males kalau ada dia tuh nggak lu ngomong. Nanti kamera ke gua aja deh ngentot. Anjing nggak bercanda. Kontol nih orang. Gitu, jadi gua tuh berat juga karena satu dan lain hal yang nggak bisa dipungkiri. Ini saya akan ngomong blatantly honest ya, supaya semua juga sadar, termasuk yang ada di sini sadar, kalau secara tidak langsung apa yang terjadi dengan saya dan ke saya itu affect semuanya. Itu affecting semuanya. Bukan soal cuma nahan bercandaan, bukan, tapi lebih melihat secara luas lagi. Anjing dunia tuh kayak gini, anjing si Mas begini,
anjing gue harus ngapain, anjing gue harus begitu. Makanya mungkin beberapa di take over, back office si Jot dan Cynthia take over full gitu apa segala. Terus si untuk konten Giri sama Yuka gitu. Untuk Cacat Mike. Semua role-nya gitu doang. Untuk Cacat Suara 2. kan gak ke efek lokal lu orang itu. Bagian ini. Oh efek. Cacatan gue efek. Efek. Aku udah melihat beberapa komen di TikTok ya. Saya lagi-lagi adalah tukang research Ya, tentang Niko. Beberapa orang penasaran. Kok bisa ya si Sumbing ngomongnya lancar? Ada. Ada, katanya gitu. Tapi dalam kurung Sumbing, dalam kurung maaf. Kok ngomongnya lancar dan jelas banget ya katanya. Suaranya bagus lagi. Jadi ada studi kasus di Niko yang menurut saya lumayan lucu menurut saya ya. Kekurangan dia di bibir tapi kelebihan di public speaking. Kontradiktif ya. Kontradiktif. Kelemahannya di bibir guys, tapi kelebihannya adalah nge-MC sama nyanyi. Lu bayangin deh. Lu bayangin coba. Coba. Menurut saya itu adalah setup dan punchline. Kok bisa kelebihannya di kekurangannya? Iya. Iya, tapi Itu jadi balik lagi apa yang terjadi dengan saya belakangan ini apa segala itu pun affecting semua orang gitu. Semuanya. Mau itu impactnya kecil, besar, saya sendiri pun dengan kekeosan saya sendiri pun saya melihat perbedaannya. Saya melihat cara perhatiannya juga beda-beda gitu. Dan that's a puzzle that we have to solve di sini bersembilan sampai hari ke-24 ini pun belum ke solve juga. Kayak gimana nih biar Brevi bisa lepas. Tapi balik lagi tadi si Bung Yuka nih ngomong ya, Bung Niko dan Bung Andika. Jadi we start small. We start nothing to lose. We started nothing to lose with nothing to lose. Season 2 it was just magic. ya, It was all just magic. Season 2 was a magic. Lalu kita pisah dan kita kumpul lagi bareng apa segala sampai hari ini. Di mana kita duduk di sini. Menurut Bung Yuka ini teorinya dia kita semua punya something tulus kalau sekarang. ya, Itu yang membuat kita lebih menahan diri. Something tulus nggak salah. Contoh gamblangnya, masing-masing punya brand yang harus dipertanggungjawabkan. Punya deal dengan brand-brand yang harus dipertanggungjawabkan, which is nggak salah. Nah itu adalah puzzle yang memang itu tugas kami, bukan tugas kalian untuk resolve puzzle tersebut. Ya semoga. Padahal tebakan gue tuh minggu ketiga loh udah pecah loh. Kalian udah meletek. Enggak, itu belum ya. emang belum. Jauh. Gua udah belum. Belum. Memang Jauh. belum. Jauh. Yakin gue pengen meletekin semuanya. Sama kapal-kapalnya meletek loh. Yakin. Ya itu. Buat lu ya. Yakin. Ya itu kayak apa sih namanya selain brand-brand juga kalian pasti sedikit banyak mikirin anjing ini bukan cuma efek gue pribadi nih tapi ke sekitar kita gimana. Ntar kalau begini ntar yang ini kena. TP udah meletek. TP udah. Aloy just being Aloy. Iya. Sisanya belum. Gari malah berkurang jauh. Coba gimana Bung Niko mensiasati apakah kita bisa kembali seperti season 2 Bung Niko? Apa kita bisa kembali ke season 2 Bung Niko? Begini, kalau dengan keadaannya seperti ini memang sebenarnya apa yang terjadi sama lu dan segala macamnya memang normal buat kita. Akhirnya nggak bisa apa ya, ada sesuatu yang harus kita perhalus, kita adjust segala macam gitu, karena memang ya itu kan bagian dari kehidupan ya. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya kalau lu goalsnya itu mencari kita memang sampai kitanya lepas banget, atau ya udah begini pun maksudnya tektokan kita sebenarnya lancar-lancar aja kan. Lancar. Cuma mungkin Tapi bukan itu yang gue mau. Gitu.
bukan itu gue mau. Tapi di satu sisi memang wow. Capaian apa yang nyampe ekspektasi lu? Soalnya menurut gua di titik ini adalah semuanya adjustment. Dan adjustment udah gak mungkin sama. Lu pengen kita balik ke season 2 gak mungkin sama. Karena adjustment tadi adanya adalah kita dengan pikiran masing-masing, dengan mindset masing-masing, dengan kondisi yang ada, menyesuaikan jadi sesuatu yang baru gitu. Dan memang gak bakal nyampe ke yang season 2 memang completely new aja gitu. Berarti ini kalau mungkin kalau gue mempostingin diri gue jadi TP ya, setek, gue masukin ini nih, gue kerasukan TP. Ini namanya perjalanan, cuk. Kan aku udah bilang season 1 ini kan trilogi. Season 1 ini apa, season 2 apa, ini tuh sekarang ini closure. Ini tuh penutupnya, ini tuh karakter development sudah ada di season 2. Jadi ini ya udah, kita yang terakhir ini ya kita nikmati aja, cuk. Gitu. Itu iya. Kalau TP. Lu gak bisa, kalau lu pengen mencari sesuatu yang lama tuh gak mungkin bisa. Memang semuanya tuh ada fasenya. Dan ini adalah versi terbaru kita masing-masing. As a group tuh seperti apa. Tapi meletek, maksud gue meletek tuh apa ya? Ya itu nggak ada boundaries. Bukan ke mereka, ke kitanya. Gue nggak mikir bukan ke boundaries ke merekanya gitu, tapi boundaries ke kitanya nggak ada. Tapi kan susah ya karena major event yang terjadi ya. Itu banyak banget ngubah semua yang di sini, banyak. Dan tuh gue merasakan itu. Di satu sisi tidak bisa dipaksakan, tapi di sisi lain gue pengen yuk balik lagi. Bagaimana Bung Jot menyikapi ini Bung Jot? Bye-bye lah. Seperti yang saya lihat ya, mungkin saya akan melempar satu teori yang saya lihat ya, dan belum tentu benar ya. Bung Jot setiap hari kepalanya bergumul sendiri, nggak tahu apa. Entah itu back office, entah itu dengan kepalanya sendiri, entah itu tentang masa depannya, entah itu mungkin pikirannya dan perhatiannya terhadap kita semua, terhadap gua atau apapun itu, gua nggak tahu gitu. Tapi setiap bangun tidur dan setiap harinya, set nih orang palanya penuh mulu ya gitu. Itu yang saya lihat. Yes you are, yes. I have my demon in my mind to defeat. Dia punya Setan dia dalam setan dia. kepala dia yang harus dikasih makan gitu ya. Mesti dibantai itu setannya. Bicara apa itu? Apa itu? Itu jawaban macam apa ngentot? Filsuf lo dia lo. Gila, lu masih bilang gua anim lo ngentot. Filsuf lo dia punya demon Gila. in his mind lo. Kok masih bilang gua yang anim ya? Demonnya dalam bentuk apa tuh? Iya, coba. Gimana? Demonnya dalam bentuk apa? Ya enggak, itu membuat gue waras justru. Yang lu pikir itu membuat lu waras. Yang lu assume. Ya, apa? Gue menjawab ini dulu deh, gue menjawab kayak kenapa kita nggak bisa balik ke dulu ya. Menurut gue, kayaknya lu yang harus belajar move on. Karena kalau gue pribadi, gue belajar lebih baik daripada hari sebelumnya. Apapun itu, dalam macam. Dan ini yang kayak gini-gini nih, streaming ini menurut gue mereka tuh nggak perlu tahu gue asli kayak gimana. Penting mereka taunya, ya gue pengen nampilin apa aja gitu. Dan karena kayak gini, kalau misalnya gue kayak season 2 ya, menurut gue dari season 2 kita ada jelang berapa, 6 bulan ya? Iya, lebih dong. 6 bulan, 8 bulan lah, let's say setahun lah. Iya. Let's say setahun segala macam, tontonan kita pasti berbeda-beda, itu pasti terpengaruh segala macam, jokes kita pasti beda-beda. Terus Apa yang terjadi di Alem kehidupan sama Brevi kita? nempel, mungkin gue nempel sama TP sama Yuka ya kan. Yuka juga masih sering balik ke rumah Michelle, dimana sampai subuh kita nggak pernah ngobrol. Jujur Yuka jarang. Rider baru diketemuin 2-3 bulan segala macam. Jadi Iya. adjustment itu yang ngebuat kayak oh ya udah yang di season 2 mungkin nggak akan bisa pulang. Kalau lu misalnya mau purely myself gitu segala macam, mungkin kasus 2018 bisa keulang lagi. Itu maksud gua. Oke. Kalau Iya, misal itu berarti itu yang di-adjust sama kalian semua ya berarti. iya, ya? Yes, lu kalau di-adjust. pengen Oke. pengen gue balik ke yang dulu, Instagram gue yang followernya 2000 hilang loh waktu itu. Oke. Jadi banyak maksudnya kalau balik ke dulu tuh susah. Maksudnya kalau lu tanya ya, apakah kita semua genuine? Menurut gua kita semua udah genuine. Genuine banget. Menurut gua semua udah Genuine tuh genuine, titik. segala macam. Ada kalau hari-hari lihat alay bukan ketekuk. Ya.
gue Ada. kayak ketepuk, Iya, ya kan? gua diam. Bad mood, segala macam ada kok, segala macam. Cuma memang nggak udah nggak kita ekspres seperti dulu aja. Iya. Karena dibilang ada something tulus, ya ada something tulus, segala Pasti. macam. Rasanya bodoh manusia kalau setiap hari seperjalanan hidupnya tuh nothing tulus terus. Iya. Karena belajar lagi apa yang ngebuat gue sekarang itu dari pengalaman, trauma, ya pembelajaran. Yang pentingnya pembelajarannya. Jadi susah juga sih lu kalau tanya pengen balik gue ke season 1 juga gue kalau ngeliat klip gue season 1 anjing gue dulu gini ya. Nah, Anjing gue dulu gini ya segala macem. Dan tanpa lu sadari 3 hari pertama di season terakhir ini kita berusaha balik ke season 2. Iya. Dan rasanya canggung banget. Aneh. aneh. Bukan karena apa yang terjadi sama lu ya. Termasuk kan? Iya ada part itunya kan ada ketika kita coba lu lagi mungkin kepala lu lagi berisik lu lagi keluar kamera kita coba berlapan kita coba mainan-mainan kita season 2 itu benar-benar Gak kena. gak kena tapi malah muncul mainan baru tuh kan yang kayak Unschool Battle. Battle. Kita ternyata lebih fun segala macem terus mainan-mainan tolol kita yang lain Iya. Iya. Itu iya. jadi menurut gua susah kalau misalnya gua nggak tahu apa ya bener capaian itu apa tuh gua nggak tahu sebenarnya. Iya. Kalau apa ya? Tuh, coba itu sorry gue potong. Coba yang ngomong. Apa? Season 2 sama 3 tuh perbedaannya. Kalau di season 3 lagi Lala Lolo itu kerasa banget bedanya. Nggak kayak season 2. Kalau season 2 mungkin itu maksud gue season 2 tuh lagi Lala Lola tuh bukan gue nggak minta selalu ada sesuatu tapi iya masih canggung sih menurutku masih canggung aja sih. Canggung sih. Oh dulu dari dulu Lala Lolo gue nggak pernah suka ya. Makanya dia selalu nyari kegiatan Gue ya. nggak pernah suka Lala Lolo anjing. Maksudnya Di chat ngapain nih nggak ada apa-apa nih. nggak suka aja gue. Nah kalau kayak bangun tidur kepala berisik mah udah pasti sih gue nggak ada ini juga kepala gue berisik. Oke. Nah macam kayak ditambah yang nggak tahu ya karena dari season 1 itu masih ada apa ya dari season 1 karena kan udah 3 season nih dari season 1 yang semuanya kita ingat ya nggak ada timnya cuma si Tunjang Iya. Heeh. season 2 mulai nambah beberapa orang kreatif ya kan Ya nggak terlalu banyak Nggak sampai terlalu sekarang sebanyak ini. terus season 3 gue dibebaskan gue ya sebenarnya gue dibebaskan jadi talent gitu kalau macam tanpa mikirin apa-apa yang masih nggak bisa aja lepas dari itu gitu kayak gatel gitu ngeliat si Pandut ini kerjanya kayak bangsat gitu loh. Emang bangsat ya guys ya. Enggak terlalu idealis aja lah ada beberapa hal yang sebenarnya udah oke cuma gue kayak anjing Harusnya begini nih. harusnya begini nih masih gini Kalau di kepala gue Iya. begini. jelek jelek Nah. yang jelek kayak gue aja itu Nah, Iya. tapi ya itu balik lagi kan gue bilang kenapa kepala Jot tuh selalu full setiap harinya gitu. Iya, karena kan memang udah terbiasa terlibat di belakang kan. Sama gue pengen melanjutkan yang tadi kan dia berusaha lebih baik. Ya kan memang seperti itu semuanya tuh di sini berusaha lebih baik tiap harinya. Pasti. Kita hopelessly berusaha ke kesempurnaan yang gak bakal kita capai tiap hari, makanya kita berusaha lebih baik dan bakal ketemu gitu formula yang pas di mana kayak oh di titik ini kayaknya stop di sini deh. Kayaknya udah cukup baik gitu untuk kita tektokan satu sama lain. Ya kan tiap hari kan kita masih mencoba mencari formulanya. Agak berat aja gitu. Kalau pengen top up di mana, Jot? bebas lah toko mana capek gue bro Omset gak naik emangnya tokojot.com? Naik. naik cuma ada WA beli besi juga jadi kayak udahlah mau top up di mata terserah dah ini gue ada toko top up mau top up enggak pakai cara YBI lagi Viewers turun. enggak Viewers turun. Ini udah dibahas tadi pas gue bangun tidur sama Gary. Tebakan founder itu viewers tuh akan turun tuh di minggu pertama. Ya. Malah jauh di minggu pertama. Tapi ternyata bisa sampai kayak gini 70.000 masih banyak loh. Banyak, Itu banyak. sampai minggu ketiga lebih. tapi nggak apa-apa sih viewer turun bagus menurut gue Iya, maksud gua memang itu udah wajar, itu hal yang wajar viewers turun dan kita nggak malu akan hal itu karena itu udah wajar gitu. bagus menurut gue bagus tapi lu tau gak sih kalau misalnya kalian ngomong kayak anjing penontonnya sepi di bawah 100.000 lu pikir gak secara nggak langsung level gua orang tuh
di bawah 100.000 lu bilang sepi gitu. Naik orang. Berarti level kita naik. Naik. Berarti level kita Standar naik. orang udah naik. Standar kalian udah naik kalau. Lu season 2 Dokter Tirta 80.000, lo orang tepuk tangan, Bray. Iya. Iya. 10.000. Biasa segini dulu season lalu segini masih ada Sinteyong, guys. Iya. Dulu 100.000 surprise motherfuckers, gua kasih tahu lu. Berarti lu orang yang naikin standar kalian dan ya itulah yang kalian yang mungkin ngebes kita ngebilang makin sepi ya berarti standar kita udah naik. Iya. Well, Thank you. Itu alasan kenapa ini season terakhir ya. Iya. Ya. Nyatanya viewersnya tuh bukan turun, tapi ekspektasi kalian yang naik, guys. Makanya ini season terakhir kalau kata Jot. Soalnya kalau misalnya ada season 4 berat. enggak gua itu udah. Men, gua tuh belum gua malah gerukat Twitter ini siapa? Yang gua bilang the crew will be disbanded itu gua ngetik jam berapa ya? Gua butuh jam doang deh. Gua butuh jamnya doang. Oh, itu jauh banget. Itu jauh banget, itu kan kelar season 2 lo ngomong. Enggak, lu search saja Your Bay, the crew will be disbanded. Disband ya. Itu jamnya aja sama bulan tanggal. Nggak usah di scroll, harus di search Your Bay. Tapi ya gak apa-apa lah, guys. Maksudnya Coba lah, kita mencoba sebenarnya. coba. Kompetisi kayak tinggi. Siapa sangka main anak kecil Monopoly yang nonton Josh Reddy? Iya. Iya, 30. Main Monopoly. Mungkin kita bisa masuk rekor muri main Monopoly dengan viewers terbanyak ya. Bisa jadi loh. jadi, 320 setengah 4 subuh. Setengah pas subuh. Tanggal Tanggal 2 ini tanggal 8 April 2025. 8 April 2025. Mabok itu. itu gua nulis di Twitter ya, gua di X I wrote like season terakhir itu akan the crew will be disband. Ya ternyata bener. Ya. Ya that's the best way for all of us. Bukan Iya. buat gue sendiri, but for all of us. Untuk mengejar mimpi masing-masing ya. Pastilah, pasti. Mau di anime kan nggak ini? Contoh. Ya Sanji kan ngejar All Blue. Mungkin dia bakal nemuin jalannya masing-masing. Jujur ya lagi. Iya, bakalan jalannya masing. Usop pengen jadi ini dia apa? Warrior of the Sea yang di respect. Brave warrior of the sea. Are you? Gua pengen jadi orang baik aja gua. Oke. Orang baik. Orang baik aja gitu. Cuma kan masih ya semuanya pada akhirnya kan bakal mencari mimpinya masing-masing, guys. Ya. Memang berjalan as a group itu bakal membawa kita jauh. Lebih jauh dari yang kita kira. Tapi kalau jalan sendiri kan kita bisa dapetin apa yang kita mau ya. Ya. Kita sesuai sama yang kita mau. Soalnya kan kadang kita 9 manusia dengan ego masing-masing, otomatis punya mimpinya masing-masing. Dan kelar di season 3 buat ngejar mimpi masing-masing menurut gua keputusan yang terbaik. Tapi masih temenan, masih temenan. Yoi, make the Kanarazukats. Kanarazukats ya. Apa tuh Kanarazukats tuh? I will win. Pasti menang ya, I will win ya. We will win. We will win ya. Oke, itulah. Maksudnya selesai ini juga kalian kejar mimpi kalian masing-masing. Bahkan sekarang pun udah lagi pada ngejar mimpi mungkin ya, banyak yang Mungkin sambil ngejar mimpi. nonton ini ada yang lagi bikin skripsi, ada yang lagi bikin usaha atau apa segala menemenin kalian gitu-gitu. Iya. Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya kalau soal kita lepas atau enggaknya. Nanti by time will tell. Nanti akan ngasih lihat juga kayak gimana perkembangannya. Ya. Ya, yang kayak gue bilang, gue jadi ini diary pribadi gue. Nanti gue akan nonton lagi, anjing gue dulu kayak gini ya, cara gue menghadapi masalah tuh kayak gini, cara gue menghadapi perasaan gue kayak gini, kayak gini ya, gini. Ya. Setiap hari dengan mood yang beda-beda pas bangun tidur, anjing. Betul. Gue bakal lihat Nico someday bikin special show stand up comedy. Terus kayak anjing, you make it. Terus kita nonton gitu. Terus gue jadi openernya. Kalau emang pengen ada dikit api kecil ada. Jujur, Dia demen banget. Iya, tahu. sebenarnya gue demen cuman
Enggak, lu bisa ya? Gue belum punya keberanian untuk hari ini ya mencoba. Cunda men. Bangsat. Tapi nggak, tadi pagi gue bahas sendiri nih, orang tidur gue di sini sampai jam 7 kan. Gue bahas sendiri, soalnya ada komen yang kayak Yuka mah kayak anjing dah. Ya pas gue stand up itu ada yang komen kayak Yuka mah kayak anjing, nyuruh doang bisanya, pas disuruh stand up balik langsung nggak mau gitu. Gue ngomong maksudnya itu tuh Yuka bukan kayak anjing, Yuka tuh justru itu membantu gue gitu untuk kasih gue spotlight justru. Dengan nyuruh gue stand up, gue stand up, setelah itu dia yang nggak mau stand up, ya biar spotlightnya kebagi aja gitu. Lu expect gak gue suruh? Apa? Lu expect gak gue suruh Ros? Gue udah ada bayangan sedikit sih kalau akan disuruh stand up sih arahnya. Tapi gak suruh Cuma nggak roasting, iya. Gitu. Tapi ya kalau orang tiba-tiba suruh stand up tuh bukan sesuatu yang kayak lu cuma berdiri terus lu ngejokes aja. Itu nge-MC namanya. Itu kan masih sesuatu yang di set up, ditulis, makanya dia kan nulis. Padahal dia lagi ngobrol sama orang yang selalu kasih tahu, kasih 5 menit terbaik lu. Kira-kira dikasih nggak dikasih? Nggak mau. 5 menit yang bisa mengubah hidup gitu ya. Iya, gue ngasih 5 menit terbaik. Buat gua aja deh, kasih buat gua. Iya, makanya ada inilah. Itu Nico's Day lah. Maksudnya kan udah lah ya, gitu. Ada lagi, Bung Yuka, topik yang menarik selain 4 topik berarti? Kalau gue mah nggak ada ya. Enggak, gue nanya Yuka. Hostnya dia. Terus gue cuma satu sih. Apa? Gue mau bikin channel YB 10 juta subscriber. Ya, dan play buttonnya gue. Nah, Ambil dah. Ambil. Enggak, gue mau bener-bener kamu tuh dia cuma butuh validasi. Gua mau balik ke YouTube. Gitu ini butuh. Nggak ada plakat itu mah. lama gue. Itu nggak ada plakat ya. Bisa. Jadi ngobrol sama orang kayak, oh Reja, 10 juta ya karena gue. Jujur. Iya. Jujur jujur. Memuaskan nih gue aja mendapat itu enggak? Iya. Gue sempat lihat followers Instagram gue ya. Ya kan followers Instagram tuh bisa dicek berapa persen tuh dari followers siapa. 97% followers YB Rap. 97%. Gue pengen pertanyaan lagi. Oke. One more question ya. Gue pernah baca, lu bakal lebih mengapresiasi segala hal di saat everything slows down. Slows down atau gone? Ya, slows down. Lu bakal appreciate semuanya gitu. Karena kan kita hidup di pace, atau gue bisa bilang lu lah, gue bisa bilang lu hidup di pace yang cepat ya. Saya keluar aja deh. Lanjut. Gue cuma ngasih tau followers We Are Auckland. We Are Auckland. 847.000. Maksudnya kan everything bakal lebih lu appreciate di saat lu slow down. Lu hidup di pace yang cepat, day by day, bahkan lu sampai lupa hari tadinya kan. Ya kayak briefing kemarin kan, anjing udah Sabtu lagi gitu. Iya, terus tiba-tiba masih lu rasa-rasa nih hari ini. Masih lu rasa-rasa, semuanya terasa lebih lambat. Oke. Apa yang mulai lu appreciate? Jot dulu deh. Bung Andika silakan. Atau Bung Niko dulu mungkin yang mau menjawab. Hal-hal apa yang kalian lebih appreciate? Gue belum terlalu menangkap pertanyaannya. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan buat dia. Katanya lu bakal lebih mengapresiasi di saat semuanya melambat. Oke. Gini ya, mungkin biar ada konteks dan biar kebayang. My words turn upside down. Dan juga ya benar. Jadi slow. Itu dari major event itu. Dari kejadian tersebut, dari kejadian dari kejadian major tersebut gitu. Terus akhirnya gue benar-benar berasa semua berasa pelan, semua terasa lama, waktu terasa anjing kok langkah berat, apapun itulah yang dirasain. Dan apa yang diapresiasi nih? Ya, apa yang lu lebih apresiasi? Yang tadinya lu anggap oh ini mah hal remeh nih. Ini mah tiap hari harusnya ada nih, harusnya hal remeh nih. Tapi jadi lu lebih apresiasi gitu sekarang dalam pelaksanaannya.
sesuai sama ini sih, sesuai sama pesan-pesan beliau, yaitu akhirnya kejadian gitu. Gue lebih mengapresiasi diri gue sendiri. Ketika diem, ngobrol sama diri sendiri, apa butuhnya, apa segala gitu-gitu. Apa nih, lu pengen apa, Rap? Lu pengen apa, Yep? Lu hari ini mau ngapain, apa segala. Oh, badan lu menolak untuk olahraga. Oh ya udah, nggak usah dipaksa. Apa, kok cuma mau makan sekali, kenapa? Kayak gitu-gitu. Apa lu butuh sendiri dulu, kayak gitu. Jadi gue lebih mengapresiasi full diri gue. Gitu. Dan nggak ada, dan itu nggak bisa ditipu atau dibohongin gitu. Gue nggak bisa. Gue berusaha buat ada namanya self sabotage ya. Iya. Ada namanya self sabotage gitu. Gue berusaha gitu buat kayak bisa. Iya, gue lakukan. akhirnya pertama kali untuk gue lakukan, dan itu kontol, berat banget. Which is pas kemarin habis preview film dan gue harus on cam bareng Panji. It was so hard. Itu salah satu yang paling berat buat gue. Ya, tapi itu kan self sabotage gitu, kayak matiin dulu anjing, perasaan lu matiin dulu. Tapi akhirnya dari situ gue bisa ngontrol. Gini caranya gitu. Jadi gue lebih mengapresiasi diri sendiri, lebih mengapresiasi waktu. Sebenarnya lebih pengen lagi gue mengapresiasi memories. Kayak tadi ada komen kayak ya guanya aja belum lepas, gimana yang lain mau lepas. Ada benernya gitu. Jadi gue jadi gue lagi gue usahain adalah guanya bisa lepas juga gitu. Bisa in the present juga, be in the present juga. Kayak sekarang nih. Nah ini gue lagi be in the present, lagi ngobrol kayak gini. Gak inget yang lain-lain apa segala. Itu kalau gue juga ada major event juga sebelum ini ya. Pasti major event ya 2 kali lah. Yang sebelum ini tuh 2 kali termasuk. Iya. Oke. Yang apa, bokapnya Michelle. Iya. Nah itu kan juga slow down ya buat gue ya. Banget gak sih? Banget. Jadi gue lebih mengapresiasi kayak waktu-waktu dimana gue bisa spend waktu sama keluarga, sebatas ngasih kabar. Iya lagi. Makan siang gitu, makan sore gitu kan, sesuatu yang tadinya oh yaudahlah kapanpun bisa gue lakuin gitu loh. Iya lagi. Cuman nyatanya nggak semua orang punya privilege untuk itu. Itu. Gue juga sekarang jadi ini, sorry gue potong. Jadi sering chat mama gue. Jadi sering chat nyokap gue. Sahur belum? Padahal masih gengsi gitu. Sahur lah, so. Terus mama tanggal segini ini ya. Butuh berapa? Iya, yang gitu-gitu. Gitu, kayak gitu. Gue ada nggak ya? Ada lah pasti. Kalau Jod gue tahu apa, cuma biarkan beliau sendiri yang ngomong lah. Gue ada ini. Gue yang nggak tahu kalau dia tahu. Tahu wah. Bro, good observant, anjay. Kayaknya kalau gue yang gue rasakan perubahan yang gue rasakan tuh gini. Gue tuh dulu selalu sensitif banget, mungkin karena yang lu bilang ya, yang lu bilang soal gue menutup diri, dipaksa buat jadi dewasa sebelum waktunya. Gue tuh termasuk agak sensitif menerima pemberian dari orang lain. Even hal terkecil kayak repost deh klip gue, di repost sama Aloy, sama Brevi misalnya gitu. Gue bisa mikir dulu kayak anjing ngasihanin gue ya gitu. Gitu. Tapi yang gue berasa agak berubah di sini adalah ternyata pas dikasih HP sama Arab, dibeliin case sama Brevi, terus dikasih foto sama Aloy, apa mungkin sebenarnya bukan ngasihanin tapi gue dirayakan gitu. Nih, kita udah berapa lama teman? 13 tahun. 13 tahun ya? Goblok. Diudahin pala gue. Goblok. Iya itu yang gue rasa agak berubah tuh gitu. Nyata gue nyata gue dirayakan sama semua orang di sini. Gitu. Saling sayang satu sama lain anjing. Kalau orang merayakan gue kan nggak mungkin tidak ada alasannya kalau selain karena mungkin gue yang memang baik hati. Gitu. Goblok.
Kesel banget gitu, gue. gitu. Tolol. Itu kan hal yang gue pelajari. Enggak, iya, kalau menerima gift gue masih langsung makanya gue nengok tadi pas lu bilang ketika lu nerima gift apa segala lu nggak bisa, gue masih nengok karena relate sama gue nggak pernah bisa menerima kayak gitu-gituan gitu, tapi akhirnya gue bisa menerima ketika sama almarhumah kan. Anjing gue sampai anjing ini perasaan macam apa gitu tuh, mungkin sama gitu. Ini perasaan macam apa nih, gue nggak pernah dapet feeling kayak gini, tapi pas lu bilang repost aja lu bisa mikir teman-teman lu kasihan, lu ngentot Iya, namanya. iya kan, makanya Lu itu ngentot. berubah. Ya Itu udah hal ubah yang berubah. anjing. Udah berubah sekarang. Bakar rokok lu sekarang. Sekarang bilang ayo repost semua konten gue yuk. tolong. Ya gitu bagus. Kontol lu namanya, lu ngentot, lu nggak ngargain kita orang itu namanya kalau lu mikir gitu. Makanya itu hal yang berubah kan. Ya udah bagus anjing. Mungkin memang dia dihajar dunia segitunya kali ya. Enggak, emang overthinking soal gini loh. Karena dia apa-apa masih kerja keras buat dapetin sesuatu, Mas. Gak bisa. We all Iya, we all do. Cuman kan mungkin karena dia terlalu lama berjuang sendiri, begitu ada yang ngebantu perjuangan dia tuh dia ngerasa perjuangan dia tuh gak ada artinya. Aku sumbingku karena kamu tuh nggak mau ngobrol. Stop nggak mau ngobrol. Ntar nih kita udah misah semua. Jangan, ya gue berharap lu jangan balik ke lu yang Avani yang dulu lagi. Iya. Udah gitu ngobrol gitu loh. Kalau lagi di rumah diajak ngobrol. Kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, lu ajak ngobrol. Susah banget. Susah banget itu kan gue tumbuh dengan pola pikir seperti itu masalahnya. Iya makanya, tapi kan ini kan kita udah bareng-bareng. Iya. Bagus. Udah sekarang yuk repost semua ya, repost Iya, Niko ya. makanya. Repost Niko ya. Menurut gue di titik ini lu gak usah mempertanyakan kebaikan kita sih. Ada beberapa hal yang gak perlu cari jawabannya. Iya. Termasuk kebaikan kita. Karena emang setelah gue pikir-pikir, gue ke teman-teman gue pun melakukan hal yang sama gitu. Iya. Betul. Walaupun nggak ngaruh di gua. Itu pasti. Ngaruh lah, adalah sedikit. Gue nyampe di 20. gue nyampe di titik gue gak mau repost posan lo malah like. Karena udah gak ngaruh menurut gue. Kan gua nggak ngepost apa-apa juga, Cok. Atau yang berubah bagus loh. Tuh, Niko udah jujur sama Iya. dirinya sendiri loh. Appreciate. Ya Udah tugas jujur loh sama dirinya sendiri loh. tugas teman kan memang gitu. Sesedikit-sedikitnya meringankan beban satu sama lain. Yes. Life is become a burden for others and carrying burden of others. Yes. Itu. Si drummer ganteng kan. Drummer ganteng ada tuh. Ya udah, ini mah nggak usah rap dia lah, ngobrol aja lah. Gini aja ya guys ya. Gini aja udah pada ngumpul semua. Iya. Niko lagi Aloy TP udah balik. Lu? Apa yang ngubah lu? Apa? Ya, apa sorry? Apa yang berubah ya? Apa yang berubah dan apa yang lebih apresiasi lah. Masa fan night pertama. Apa ya? Berubah. Oh, tahun terakhir ya. Ini dari 2022 Enggak dari season 2 ke season 3 aja. Oh banyak. Ada lah beberapa mungkin ya. Gue lebih dunia gue jadi kebuka lah. Ternyata di luar sana ada beberapa banyak orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Walaupun kebanyakan tolol ya. Tapi gue mulai mengakui itu gitu segala macam, banyak kayak ya udah gue bukan siapa-siapa dan gue bukan apa-apa. Itu yang sebelum maraton itu susah gue akui. Karena ngerasa kalau dulu tuh gue ngerasa apa yang gue buat ya udah paling keren. Macam masih ke bawah lah itu dari dulu. Ada rasa-rasa lu paling kiri ini. Ada rasa-rasa semua orang tolol di dunia ini. Macam ya pas sudah ada project maraton ini ketemu banyak orang, banyak yang lebih hebat daripada gue dan lumayan humbling me down lah. Itu kayak itu hal pertama sih. Jadi kayak lebih kebuka untuk kerja sama orang. Jadi bekerja as a team ya. Karena kalau dari sebelum project marathon itu sulit untuk gua bekerja mempercayakan job desk ke orang. Kayak contoh sebelum Tokojo itu gua buka toko website top up gua segala macam. Sebenarnya kan itu harus dibagi tim kan untuk menjadi sebuah toko yang sukses gitu. Tapi ya udah, marketing gua, yang coding webnya gua, yang cari supplier gua gitu. Karena gua tidak mempercayakan hal-hal kecil itu ke orang lain. Oke. Karena gue ngerasa kalau gue kerjain sendiri kayaknya jauh lebih baik.
Selalu ada rasa kayak gitu ya? Selalu ada rasa kayak gini. Same. Sampai sekarang masih nyisa sebenarnya. Masih nyisa dikit. Terus kalau yang bisa gua apresiasi itu waktu sih. Damn. Waktu sih kayak Kok gak mau seperti itu? gua nggak sadar tiba-tiba tuh udah mau 30 gua. Kayak kemarin gua masih mabok-mabokan di Ubar gua umur 21, 22 segala macem. Waktu ya sisa-sisa waktu yang gua punya nih, gua nggak tahu gua hidup sampai berapa tahun. Ini mau gua isi pakai apa aja gitu. Karena selama ini gua berapa sih? 28 tahun ini. 28 tahun ini kayak bisa gua bilang sebelum maraton itu gua umur 26 ya. 26 tahun gua hidup buat gua. Fuck everyone else gitu loh. Ya pokoknya gue hidup buat gue hidup untuk bikin memories buat diri gue sendiri. Nah kayak ini gue shifting gitu, lu udah mulai shifting kayak gue ngelakuin sesuatu tuh ya bukan buat gue aja gitu. Buat gue udah cukup gue. Agak terbalik ya berarti Jot emang. Berarti gantian ya, lu sekarang berarti ngelakuin buat orang lain, gue sekarang berarti Iya. waktunya buat gue mikirin buat diri gue sendiri ya. Iya. Menarik. Ambisi gue udah tidak sebesar dulu lah. Ambisi gue maksudnya bukan kayak gue malas-malasan ya segala macam, tapi ambisi gue tuh udah nggak kayak oke, gue harus kayak gini. Gue kalau misalnya nih ya, gue main Valorant, gue harus peradian, atau misalnya gue streaming gitu kan, gue harus penontonnya segini, gue harus 1 juta segala macem, followers gue harus berapa puluh juta segala macem. Udah nggak ada kayak gitu. Jadi nggak tahu sih, angka-angka itu sementara sih sekarang gue ngeliatin. Waktu sih. Waktu. Walaupun sebenarnya setiap hari gue minta kalian follow gue ya. Ini kan bagian dari usaha. Cuma kayak udah gue udah kayak ya udahlah. Balik lagi gue udah gak nyari duit guys, impact. Tapi seriously speaking, I mean it. Apa? Kata-kata yang selalu gue bercandain gitu, gue udah gak nyari duit, gue nyari impact. Gue pengen tahu setelah platform apa yang dikasih, after this, Apa yang bisa lo kasih? ya Damn. seriously speaking, walaupun kadang gue bungkus sebecanda ya, I seriously mean it gitu loh. Why? Oh ya. Oke. Ya, Kak bisa di closing Kak? Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di Rapdio 19,87 FM, di mana Rapdio adalah namanya Rapdio, tapi bintang tamunya selalu dia. Ya, kami pamit undur diri dulu dari saluran radio paling NPD sedunia, paling MC, dan paling mengutamakan diri sendiri. Rapdio signing out, dan kita bakal setel lagu Me, Myself, and I. Lagu apa itu yang enak? Bye-bye!